Oke teman-teman, di sini saya akan membahas soal SBMPTN materi ekonomi. Di sini saya sudah menemukan beberapa soal. Mari kita kerjakan bersama, bahas bersama-sama. Soal nomor 1, langsung saja. Mr. Reynald adalah warga negara Australia yang menjadi rekan bisnis Pak Fikri. Mr. Reynald ingin menjual aksesoris khas Australia melalui Pak Fikri. Pak Fikri hanya cukup membayar Mr. Reynald senilai aksesoris yang laku terjual. Jika ada sisa produk, Pak Fikri dapat mengembalikan kepada Mr. Reynald. Berdasarkan ilustrasi tersebut menunjukkan pembayaran internasional dengan cara A. Consignment, B. Open action, C. Letter of credit, D. Telegraphic transfer, private compensation. Langsung kita bahas. Ilustrasi pada soal menunjukkan pembayaran internasional dengan cara consignment. Konsiasi adalah sistem perdagangan berekspor dengan cara dititipkan kepada imporis atas dasar kesempatan harga tertentu. Hak kepemilikan atas barang tersebut tetap berada pada aksesoris konservasi. Kemungkinan pembayaran dilakukan sesuai dengan jumlah barang yang terjual. Jadi di sini jawabannya consignment A. Yang A tadi consignment. Lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 2 adalah hukum Phillips menimbulkan kebijakan pemerintah yang dilematis. Kebijakan dilematis yang dimaksud adalah A. Mengurangi tenaga kerja atau mengendalikan inflasi, B. Memilih kebijakan moneter atau fiskal, C. Mengurangi inflasi atau meningkatkan belanja pemerintah, D. Mengurangi belanja negara atau membangun infrastruktur, E. Mengurangi utang luar negeri atau impor. Jadi kita bahas yang kedua. Hukum Phillips menyebutkan bahwa tingkat inflasi berhubung negatif dengan pengangguran. Jika inflasi meningkat, pengangguran akan menurun. Hal tersebut berlaku sebaliknya. Berdampak pada kebijakan pemerintah yang dilematis antara mengurangi tingkat pengangguran atau mengendalikan laju interaksi. Jadi di sini jawabnya A. Karena kenapa? Mengurangi tenaga kerja atau mengendalikan inflasi itu termasuk hukum Phillips. Langsung saja yang nomor 2. Nomor 3, lanjut ke nomor 3, oke. Nomor 3 di sini mengurangi utang luar negeri atau berdasarkan data kepemerintahan Ketenagakerjaan dan BPJS Ketenagakerjaan terdapat 2,8 juta pekerja yang terkena dampak langsung akibat COVID-19. Mereka berdiri dari 1,7 juta pekerja formal dirumahkan dan 749,4 ribu di PHK. Kebijakan pemerintah untuk memulihkan perekonomian dengan menerapkan new normal seperti ketentuan jarak sosial, pembatasan perjalanan dan kebersihan di masa pandemi corona diprediksikan akan membentuk kebiasaan baru di masyarakat yang berpotensi menciptakan era baru bagi perekonomian. Salah satu cara mengatasi pengangguran skill yang dilakukan pemerintah dalam masa transisi atau new normal sesuai interaksi tersebut adalah A. Membuka lowongan kerja layanan khusus pengiriman makanan, B. Diwajibkan masyarakat untuk tetap tinggal di luar rumah, C. Membuka lowongan kerja bersifat pada modal, D. Mewajibkan masyarakat untuk tetap bekerja di kantor. Jadi di sini jawabnya A. Karena cara mengatasi pengangguran skills yang dilakukan pemerintah dalam masa transisi atau new normal yaitu dengan cara membuka lowongan kerja sebanyak-banyak untuk layanan khusus pengiriman makanan atau jasa agar masyarakat tetap tinggal di rumah sehingga dapat mengurangi pengangguran. Ini aja soal nomor 4, yaitu
Ketika produk domestik bruto PDB suatu negara meningkatkan di negara tersebut sedang terjadi A. Kenaikan pendapat dan kenaikan pengeluaran. B. Kenaikan pendapat dan kenaikan tabungan. C. Kenaikan pendapat namun impor. D. Pengeluaran dapat naik atau turun. E. Kenaikan tabungan namun pendapat dapat naik atau turun. Oke, di sini PBD suatu negara meningkat ketika mendapatkan naik dan mengeluarkan naik karena PDB dapat dihitung melalui 3 pendekatan. Yang pertama, produksi dihitung nilai akhir suatu barang. Yang kedua, pendapatan dihitung pendapatan pemilik faktor produksi. Yang ketiga, pengeluaran dihitung mengeluarkan pelaku ekonomi. Jadi di sini jawabannya A. Kenaikan mendapat dan kenaikan pengeluaran disebut. Jadi di sini jawabannya A. Disebut kenaikan pendapat dan kenaikan pengeluaran. Oke, itu soal nomor 4. Kita lanjut ke soal berikutnya, nomor 5. Nomor 5. Pemerintah meningkatkan belanja infrastruktur untuk membangun berbagai sarana transportasi bagi darat, laut maupun udara di Indonesia. Kebijakan seperti ini diprediksi akan A. Meningkatkan permintaan agregat. B. Menurunkan permintaan agregat. C. Meningkatkan jumlah uang beredar. D. Menurunkan jumlah uang beredar. Jadi belanja pemerintah merupakan penentuan posisi peningkat agregat. Apabila pemerintah meningkatkan belanja pemerintah, misalnya belanja infrastruktur, pemerintah agresif akan meningkatkan sehingga meningkatkan produksi dan lapangan kerja dalam jarak pendek. Jadi di sini jawabannya A. A peningkatan permintaan agregat. Lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 6. Di soal nomor 6, apabila nilai ekspor lebih kecil dari nilai impornya, negara tersebut akan mengalami defisit dalam rencana transaksi jasa. Sebab neraca transaksi jasa akan mempengaruhi neraca pembayaran internasional suatu negara. Yang A. Jika pernyataan benar, alasan benar, dan keduanya menunjukkan hubungan sebab akibat. B. Jika pernyataan benar, alasan benar, dan keduanya tidak menunjukkan hubungan sebab akibat. Yang C. Jika pernyataan benar dan alasan salah. Yang D. Jika pernyataan salah dan alasannya benar. Dan D. Jika pernyataan dan alasan keduanya salah. Jadi di sini X kurang dari M, itu rumus ekonomi. Maka terjadi defisit dalam neraca perdagangan, dan neraca perdagangan merupakan salah satu komponen dalam neraca berjalan, bukan neraca jasa. Hal ini menyebabkan pernyataan salah. Salah satu komponen dalam neraca pembayaran adalah neraca transaksi jasa akan alasan benar. Jadi di sini jawabnya D. Kenapa? Kok bisa D? Jika D di sini jawabnya jika pernyataan salah dan alasannya benar. Langsung nomor 7. Pada tahun 2012, pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 6,29%. Pertambahan penduduk tahun yang sama 1,5%. Dengan demikian, pada tahun 2012 tersebut, nomor 1, mendapatkan real per kapita penduduk Indonesia naik sebagai 6,29%. Yang kedua, daya beli penduduk Indonesia rata-rata naik sebesar 4,19%. Yang ketiga, daya beli nominal penduduk Indonesia naik sebesar 4,79%. Yang keempat, pendapat real per kapita naik 4,79%. A. Jika 1, 2, dan 3 yang benar. B. Jika 1 dan 3 yang benar. C. Jika 2 dan 4 yang benar. E. Jika semuanya jawabannya benar. Jadi ini yang benar hanya 3. Karena kenapa? Daya beli real, pertumbuhan ekonomi, pertambahan penduduk, daya beli real sama dengan 6,29% dibagi 1,5%.
Daya beli real sama dengan 4,19%. Pendapat real per kapita pertumbuhan ekonomi dikurangi pertambahan penduduk. Pendapatan real per kapita 6,29% dikurangi 1,5%. Pendapatan real per kapita 4,79%. Jadi di sini C 2 dan 4 benar. Lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 8. Sebelum berangkat ke Amerika, Budi menukar uang sebesar 60.000 dengan dolar Amerika. Kurs saat ini, kurs beli 1 US sama dengan 7.000. Kurs jual 1 US sama dengan 7.500. Di Amerika Budi pembelajaran uangnya sebesar 6.000 US. Dolarnya ke rupiah saat itu, kurs beli 1 US sama dengan 7.300 dan kurs jual 1 US sama dengan 7.800. Maka sisa uang Budi sebesar jadi jumlah dolar yang diterima Budi adalah 60.000 dan 7.500 sama dengan 800 US. Sisa uang Budi dalam dolar adalah 8.000 US dikurangi 6.000 US. Jadi 2.000 US. Sisa uang Budi dalam rupiah adalah 2.000 US dikali 7.300 rupiah. Maka sama dengan 114.600 rupiah. Jadi jawabannya di sini A. Langsung saja ke soal nomor 9. Faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah uang yang beredar dalam masyarakat adalah A. Jumlah penduduk dan motivasi interaksi asing. B. Tingkatan pendapatan dan motivasi investor asing. C. Hubungan luar negeri dan motivasi investor asing. D. Tingkat harga barang dan tingkat pendapatan. E. Tingkat suhu bunga dan jumlah penduduk. Di sini jawabannya D. Karena kenapa? Faktor yang mempengaruhi jumlah uang yang terbesar, tingkat pendapatannya masyarakat, tingkat suku bunga, tingkat harga barang, selera masyarakat terdapat barang, dan kebijakan kredit pemerintah. Jadi di sini jawabannya D. Langsung ke soal nomor 10. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan ekonomi. Yang pertama, sumber daya manusia yang banyak. Yang kedua, kesempatan kerja sempit. Yang ketiga, sumber daya alam yang melimpah. Yang keempat, modal yang sedikit. Yang kelima, pengusaha teknologi modern. Yang termasuk faktor-faktor penghambatan pembangunan ekonomi di negara berkembang adalah yang A 1, 2, dan 3, yang B 1, 2, dan 4, yang C 1, 3, dan 5, yang D 2, 3, dan 4, yang E 2, 4, dan 5. Jadi di sini jawabnya A. Karena kenapa? Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, yang pertama sumber daya alam, yang kedua sumber daya manusia, yang ketiga sumber daya modal, yang keempat yang keempat teknologi. Itu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Langsung ke soal nomor 11. Apabila nilai PNB suatu negara lebih kecil dari PDB, perekonomian negara tersebut memiliki ciri A. Banyak terdapat sektor informal yang nilai produksinya tidak dapat tercatat dengan baik dalam PDB-nya. B. Nilai ekspor lebih besar daripada nilai impornya sehingga selalu mengalami defisit dalam neraca perdagangannya. Yang C. Investasi negara tersebut di luar negeri lebih kecil daripada investasi asing di dalam negerinya. Yang D. Nilai produksi orang asing lebih besar daripada penduduk dalam negeri. E. Banyaknya tenaga kerja asing di negara tersebut sehingga pendapatan mereka lebih banyak daripada pendapatan warga negaranya. Jadi di sini jawabannya D. Karena kenapa? Produk domestik bruto atau PDB adalah jumlah seluruh produksi yang dihasilkan masyarakat, baik masyarakat asing yang berada di negeri maupun masyarakat nasional dalam waktu 1 tahun. Produk nasional bruto atau PNB adalah jumlah seluruh produk yang dihasilkan oleh masyarakat suatu negara tanpa menghitung produk yang dihasilkan oleh masyarakat asing di dalam negeri dan dalam waktu 1 tahun. Apabila PNB kurang dari PDB, berarti produk
perusahaan asing lebih besar daripada produk penduduk dalam negeri, dan negara dengan kondisi seperti ini merupakan ciri negara berkembang. Nah, di sini saya sudah mendapatkan soal yang terakhir. Soal nomor 12 terakhir. Dalam suatu perekonomian tertutup diketahui fungsi konsumsi rumah tangga C sama dengan 50 plus 0,75 Y. Inflasi swasta 1, inflasi swasta I sama dengan 20, dan pengeluaran pemerintah G sama dengan 40Y adalah pertambangan nasional. Keadaan tersebut menunjukkan angka pengadakan perekonomian tersebut A 4, B 3, C 1,5, D 0,5, E 7. Jawabannya A. Angka pengadangan ekonomi sama dengan 11 dikurangi MPC sama dengan 11 dikurangi 0,75 sama dengan 4. Oke, sekian dengan di sini. Sekian, terima kasih karena saya sudah membahas pembahasan soal-soal SBMPTN ekonomi. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.